Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, pagi hari ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Karena itu marilah kita hampiri hadirat Allah, memuliakan dan mengagungkan namanya melalui siaran renungan pagi saat ini. Saudara-saudaraku, di awal persekutuan ini, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, Kau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberian-Mu hari ini. Dengan sukacita kami menerima anugerah-Mu, kehidupan yang baru. Dan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus-menerus bersyukur bahwa setiap hari pemberian-Mu selalu baru. Baharuilah juga itikat kami, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan mendatangkan kebaikan bagi sesama, juga bagi dalam tugas pengabdian kami. Berilah kami semangat untuk melihat bahwa betapa besar kasih-Mu bagi kami, dan dengan sungguh menghargai akan waktu, bahkan kesempatan hidup
kerja, dan usaha yang kami lakukan secara bersungguh-sungguh dan tuntas. Karena itu, kami memohon bimbingan-Mu dalam terang firman, agar kami mampu menundukkan diri dan takut akan Engkau Tuhan, menghormati kehendak-Mu, meneduhkan diri dan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, dengan menaati kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai perenungan kita di pagi hari ini. Menurut kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah membuka Alkitab ini dan menemukan Markus 10 ayat 46 sampai 52, marilah kita membacanya bersama-sama. Diberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, manusia seringkali memakai kelemahan, memakai keterbatasannya sebagai alasan untuk menutupi kelalaian ataupun keengganannya untuk memahami sesuatu hal secara lebih mendalam. Namun berbeda dengan Bartimeus, pembacaan Alkitab yang baru kita baca tadi. Jika kita perhatikan nama Bartimeus yang berarti putra Timeus atau anak laki-laki Timeus, ia telah mengalami kegelapan hidup karena kebutaannya. Namun saudara, kebutaannya itu tidak membatasi dia untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus.
Dalam pembacaan ini ia sudah pasti mendengar tentang Yesus yang adalah orang Nazaret, tentang Yesus dan pelayanannya serta penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tapi satu hal yang sangat menarik dari pembacaan kita, bahwa Bartimeus dalam seruannya dia berkata seperti ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan Bartimeus ini sangat berbeda dengan seruan, bahkan sebutan banyak orang tentang Yesus yang adalah orang dari Nazaret. Saudara-saudaraku, Bartimeus menyebut dan memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Hal ini menunjukkan bahwa Bartimeus telah banyak mendengar, atau bahkan Bartimeus mencari tahu secara mendalam tentang siapa ya pribadi Yesus dan siapakah Yesus sebenarnya. Menurut Bartimeus, Yesus bukan hanya orang dari Nazaret, bukan hanya tabib yang menyembuhkan, tetapi begitu dalam pemahaman Bartimeus, katanya Yesus anak Daud. Ini berarti bahwa Bartimeus mengenal Yesus dan mengenal akan janji-janji Allah mengenai kedatangan Mesias, bahwa dari keturunan Daud akan bangkit seorang penebus, seorang penyelamat bagi manusia, dan itu menunjuk pada pribadi Yesus. Dan ini sebenarnya menjadi ungkapan iman percaya Bartimeus tentang siapa Yesus yang ia kenal. Dan meskipun ia tak dapat melihat wajahnya dengan kedua bola matanya secara fisik karena ia buta, tetapi mata imannya dapat melihat dan mau berseru bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar orang Nazaret, tapi Yesus anak Daud. Tempat manusia berharap, tempat manusia memohon, tempat manusia bergantung di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara kekasih dalam Yesus, Bartimeus mau datang kepadanya, dan Bartimeus mau menyampaikan kerinduan hatinya kepada Yesus supaya Bartimeus dapat melihat. Saudara-saudaraku, apakah rema dari kisah Bartimeus ini yang dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini? Kita yang pertama adalah pantang menyerah. Saudara, dalam hidup ini jika benar-benar dan dengan kesungguhan hati kita mau datang pada Yesus, kita mau berseru pada Yesus dalam situasi dan keadaan apapun, maka janganlah kita menyerah oleh karena keadaan. Tetapi jangan berhenti berdoa. Teruslah kita berseru dalam doa kita. Teruslah kita untuk memohon pengasihan Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Allah. Jangan berhenti bergantung dan berharap padanya, sebab Ia sumber hidup kita. Yang kedua, jangan berhenti mencari Tuhan. Kita manusia memang terbatas, saudara.
Tetapi kita memiliki Tuhan yang tiada terbatas. Bartimeus punya keterbatasan fisik. Tetapi keterbatasan fisiknya tidak melemahkan semangatnya untuk tetap mencari Yesus. Tetap mencari Tuhan. Ternyata keterbatasan ataupun tantangan janganlah dijadikan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Nabi Yesaya pernah mengingatkan umat di zamannya yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa, saudara? Artinya adalah teruslah mencari Tuhan selagi kesempatan hidup masih ada pada saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, milikilah kepercayaan kepada kuasa Yesus, bahwa mujizat Allah, mujizat Yesus masih ada hingga sekarang. Bartimeus sangat percaya bahwa kuasa Yesus pasti menyembuhkan dirinya. Lalu dari mana keyakinan Bartimeus ini, saudara? Kita perhatikan baik-baik pembacaan kita. Bartimeus yang buta, tentunya dia tidak bisa membaca. Tapi Bartimeus yang buta dalam kelemahannya itu, ia mampu memanfaatkan indera telinganya untuk banyak mendengar tentang Yesus. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kiranya kita tidak lalai untuk terus dan terus menerus membuka telinga kita, membuka mata hati kita untuk menerima kebenaran firman. Janganlah kita lalai untuk itu. Yang terakhir, keempat, bahwa Bartimeus tidak lupa untuk mengucap syukur. Ketika ia telah mengalami mujizat Allah, ketika ia telah menerima kesembuhan, maka sebagai bentuk ungkapan hatinya, rasa terima kasihnya, yaitu dia mau mengikut Yesus sepanjang perjalanan pelayanan Yesus. Bartimeus, saudara, memiliki iman yang luar biasa. Bartimeus telah melakukan semua ini walaupun di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, demikianlah renungan pagi hari ini. Kiranya kita semua menjadi orang-orang percaya yang tidak jemu-jemu untuk mau berharap, mau berseru kepada Tuhan dalam segala situasi keadaan apapun. Dan kita percaya bahwa kita memiliki iman yang dapat menembus segala keterbatasan kita sebagai manusia, agar kita mampu melihat karya-karya Allah yang sedang berbuat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita meresponi renungan pagi hari ini dengan menyanyi bersama-sama, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari berdoa. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia, di tengah-tengah segala keterbatasan kami umat-Mu, bahwa ternyata kami memiliki Allah, Tuhan di dalam nama Yesus yang tiada batasnya. Kami dapat belajar firman-Mu dari seorang tokoh iman bernama Bartimeus, yang dengan segala keterbatasan fisik mampu berseru tiada hentinya dan tetap mau berharap akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tapi sesudah ia mengalami mujizat daripada-Mu, ia tetap mau menjadi pengikut-Mu yang setia. Kiranya Bapa, keteladanan ini pun menjadi bagian kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam menjalani dan menapaki perjalanan hidup kami, suami, istri, anak-anak, oma dan opa. Kami adalah satu keluarga yang utuh dalam kasih Tuhan. Umat yang mau selalu berharap kepada-Mu. Terang firman-Mu kiranya terus bercahaya di kehidupan kami.
Tuhan, pagi ini kami berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang mengalami ketambahan usia. Ini adalah anugerah yang terbesar dialami, diterima oleh anak-anak-mu. Sebab itu ada ungkapan terima kasih dan syukur yang tak terhingga kepadamu Tuhan, yang telah menambahkan setiap orang di hari ini dengan usia yang Tuhan karuniakan. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati keluarga mereka masing-masing. Demikian kami berdoa untuk keluarga, untuk pribadi lepas pribadi yang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit. Dalam perawatan demi perawatan, kami semua bermohon. Sebagaimana Bartimeus dalam keyakinan iman yang besar percaya akan kuasa Yesus menyembuhkan, maka demikianlah iman yang sama kami percaya kuasa Yesus pun menyembuhkan, memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Mereka yang mendampingi si sakit diberi kekuatan dan semangat untuk sambil melihat dan memandang bahwa kuasa Yesus Kristus dibarengi dengan iman yang tulus dan mau tetap meyakini bahwa kuasa Allah adalah segala-galanya. Maka mujizat kesembuhan itu berlaku kepadanya. Terpuji namamu. Kami berdoa untuk tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Kuatkan dan semangati kami Bapa, agar di segala pekerjaan yang kami tekuni, kami lakukan, itu boleh dilakukan dengan baik dan dengan secara sungguh-sungguh. Jika menemui kesulitan dan tantangan, tuntun kami, beri hikmat kepada kami, agar kami mampu mencari solusinya. Bapa, kami percaya bersamamu Tuhan, kami tetap menerima segala anugerah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi ini kami semua boleh mengikuti siaran renungan pagi. Kami datang berlutut kepadamu dalam doa. Kami menyembah Engkau dalam puji-pujian kami dan mendengarkan firman. Berkati apa yang sudah kami lakukan ini Bapa. Dan kiranya menurut kehendak-Mu kami tetap terpelihara baik oleh kasih karunia-Mu. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Sambil kami menyerahkan gereja Tuhan yang terus-menerus menyuarakan kebenaran firman, memberi penguatan-penguatan kepada umat Tuhan di sepanjang gumul panjang pandemi COVID-19. Kami semua meyakini bahwa sebagaimana Bartimeus yang terus-menerus berseru kepadamu memohon pengasihan, demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, terus-menerus memohon pengasihan-Mu. Lalukan kami dari bencana ini Bapa. Tuntun kami pada jalan-Mu. Hindarkan kami dari celaka dan bahaya. Hanya padamu tempat kami berserah. Hanya padamu tempat kami berseru. Dan hanya padamulah pengharapan kami. Kami tak dapat mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kami hanya mampu mengandalkan kekuatan-Mu ya Kristus. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berperkara dalam bencana ini. Tuhan, doa kami untuk pemerintah bangsa negara yang terus-menerus berjuang untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, pemerintah kami akan tetap eksis
menjalani kekaryaannya di bumi Ibu Pertiwi ini. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami, inilah permohonan kami. Kami mau satukan permohonan ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kini kami akan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom.